Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Bapak ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah, hidayah kita dapat bertemu lagi di semester 4 ini ya. Iya, Pak. Ya, semester 4 kita belajar mata kuliah Enterprise Resource Management atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah Enterprise Resource Planning. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pertama, kita udah dulu di semester 3 ketemu dengan Bapak ya? Pak. Ya, dulu di semester 3 mata kuliah apa dengan Bapak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada tuh? Iya, Pak. Tidak ada. Ini kan Anda kan semester 4 sekarang ya? Ya. Berarti di semester 1, 2, 3 belum pernah ketemu Bapak ya? Iya, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Dulu di semester 1 mata kuliah aljabar linear dengan dosennya dengan siapa? Pak Fahmi, Pak. Ya. Semester ketiga kalkulus dengan siapa? Tidak ada kalkulus, Pak. Tidak ada kalkulus, Pak. Oh, tidak ada ya? Oke. Nggak ada, berarti di semester 4 ini ketemu dengan Bapak mata kuliah Enterprise Resource Planning sebenarnya ya. Manajemen atau planning. Baiklah, sebelum kita memulai, Bapak ingin perkenalan lah dengan Anda. Ini baru 5 mahasiswa yang hadir. Pertama, Bapak mau mengabsen satu-satu. Kamalia Mardiah. Hadir, Pak. Hadir. Tinggal di mana, Mbak Kamalia? Di BSD, Pak. Di Priang. BSD-nya di mana? Di Priangnya. Pondok Jagal. Priang ya. Oke. Semangat ya Mbak kuliah di Iya, Pak. ilmu komputer ini ya. Jadi Iya, kalau pasti. Anda kuliah itu yang pertama kali Anda pegang itu semangat. Setelah semangat Anda harus punya rasa ingin tahu. Nah, oke, selanjutnya Mbak Intan Ratnasari. Halo Mbak Intan Ratnasari, mana? Ada nggak Mbak Intan Ratnasari? Halo Pak, keluar Pak tadi Pak, maaf. Gimana? Jaringannya kurang bagus Pak. Oh iya. Mbak Intan tinggal di mana Mbak? Mbak, saya tinggal di Serpong. Serpongnya di mana? Serpong kan luas tuh. Roda Hias, di dekat Oh, Pasar Serpong. oke. Ya, yang semangat kuliahnya Mbak ya. Iya pas banget. Ya. Firly Adinda, mana Mbak Firly Adinda? Halo Mbak Firly Adinda. Oke, Mbak Firly belum siap.
Aulia Puspa Nabila. Iya, Pak. Ya. Mbak Aulia Puspa Nabila. Kok gambarnya nggak kelihatan nih? Kalau dihidupin ininya kameranya, Pak, sinyalnya ini suka macet-macet, Pak. Oh, pakai WiFi apa pakai apa sinyalnya? Lagi pakai WiFi, Pak, tapi WiFi-nya lagi nggak ini lagi buruk. Pakai apa? Soalnya rame yang pakai, soalnya di kosan. WiFi-nya pakai apa? IndiHome ya? Iya, Pak. Tinggal di mana, Mbak? Di Pamulang. Oh, Pamulang. Ya, ya, ya. Pamulangnya di mana tuh? Di Babakan, Pak. Oh, di Babakan. Nggak jauh lah dari kampus ya, paling setengah jam ya. Iya. Oke, yang semangat ya, Mbak Aulia ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Wulandari. Iya, Bapak. Ya. Kok ini gambarnya Mbak Wulandari ini laki apa perempuan ini? Perempuan, Pak, belum ganti profil. Oh, alah. Oke, Mbak Wulandari tinggal di mana? Saya tinggal di Pamulang. Oh, dekatan dengan Mbak Aulia Puspa ya? Enggak, Pak, beda. Saya di Pamulang Timur, di dekat Pamulang 1. Oh, Pamulang Timur. Ya, ya. Bapak sering sih ke Pamulang. Ada rekan di sana juga. Yang semangat kuliahnya, Mbak ya. Iya, Bapak. Oke. Mbak Firly Adinda. Halo, Mbak Firly Adinda. Oke, Mbak Jaringannya Firly mungkin, Adinda. Udah tadi ya, udah di absen ya? iya jaringannya katanya Pak lagi error. Loh, Jadi putus-putus. Mbak Firly Adinda tinggalnya di mana? Di Roda Hias Pak, deketan sama Intan. Oh, deketan sama Intan. Tapi ini jaringannya lagi nggak bagus. Iya, Pak. Emang jaringannya di sini kurang bagus, Pak. Oh, tapi kalau Bapak menjelaskan dengar ya semua ya. Iya Iya, Pak, Pak. insya Allah. Insya Allah. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai pertemuan pertama ini. Marilah sama-sama kita ucapkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, biasa di pertemuan pertama kita akan melakukan kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah. Terlihat tidak materi yang Bapak share di Zoom? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Iya Pak. Ya, jadi ini ada mata kuliah umum Enterprise Resource Management. Kalau yang lebih familiar tuh Enterprise Resource Planning ya. Oke. Kita lanjut, perhatikan. Anda siapkan alat tulis, namanya Anda kuliah itu harus rajin nulis ya. Jadi kalau Anda kuliah itu selain Anda siapkan laptop atau alat selain laptop untuk Zoom, Anda juga siapkan alat tulis, syukur ada buku panduan materi. Oke. Anda perhatikan di sini bisa Anda screenshot untuk disimpan. Jadi jumlah tatap muka kita ini ada 16 kali ya. Ada 16 kali. Terus yang
Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu materi. Pertemuan keempat itu kuis atau evaluasi. Pertemuan kelima, 6, dan 7 materi. Pertemuan ke-8 UTS, ujian tengah semester. Pertemuan 9, 10, 11 materi. Pertemuan ke-12 kuis. Pertemuan 13, 14, 15 materi. Dan pertemuan ke-16 itu UAS, ujian akhir semester. Nah, ini kontrak perkuliahannya. Silakan Anda screenshot. Terus untuk pengabsenan, Bapak lebih suka mengabsen di akhir, bukan di awal. Misalnya Anda masuk di Zoom nih, ada 30 mahasiswa masuk semua. Nah, nanti yang Anda ikut Zoom itu ada tiga model ya, atau 3 jenis nih. Satu yang mengikuti mata kuliah dari awal sampai akhir. Kedua, dia hanya mengaktifkan Zoom-nya aja, terus ditinggal karena dia menggunakan DP, ya kan? Atau dia pakai HP lah, diaktifin Zoom-nya, yang penting nama dia masuk. Nah, sampai mata kuliah selesai. Yang ketiga, ada juga karakter atau jenis mahasiswa itu yang ikut Zoom pertama masuk, begitu di pertengahan perkuliahan dia langsung keluar dari Zoom. Itu Bapak sering mengalami seperti itu. Makanya Bapak mengabsennya itu di akhir. Begitu mau Bapak tutup, Bapak absen. Bapak absennya cukup men-screenshot siapa-siapa yang aktif di Zoom, baru Bapak tulis satu-satu nama-nama yang hadir. Nah, di sini kan kelihatan nih, Mbak Kamalia Mardiah, Mbak Firly, kan kelihatan tuh itu. Terus apa namanya? Mbak Intan Ratnasari, Mbak Wulandari, kan kelihatan ya di sini. Nih, ini Mbak Aulia Puspa, Mbak Intan, Mbak Wulandari, ya, Mbak Firly, Mbak Kamalia, 5. Berarti hari ini mahasiswa yang masuk baru 5. Nah, jadi Bapak absennya di akhir ya. Coba Bapak screenshot aja, nanti Bapak salin satu-satu. Terus untuk nama, Anda upayakan nama yang lengkap, nama yang ada di Zoom ya. Nah, di Zoom kan ada nama tuh. Kalau di sini nama Bapak siapa di sini? Muncul nggak namanya, nama Bapak di sini? Muncul, Pak. Siapa Muncul, namanya? Pak. Muhammad Komarudin. Ya, oke. Jadi sebelumnya kita berkenalan ya. Bapak pikir tadi Anda pernah ketemu dengan Bapak di semester 3 atau semester 1, ternyata belum ya. Oke, perkenalkan nama Bapak, nama lengkapnya itu ada di materi di pojok kanan itu, M Komarudin MZ Eskom MTI. Oke, Bapak tinggal di Legenda Wisata Cibubur. Kalau Anda tahu Cibubur tuh pasti di situ ada Bumi Perkemahan Cibubur, itu yang terkenal ya. Tuh. Nah, Bapak posisi tinggal di Legenda Wisata, tepatnya di Cibubur. Mempunyai 3 orang anak dan mempunyai 1 istri. Kebetulan istri Bapak juga ngajar di ITTS. Mungkin Anda semester kemarin ketemu waktu semester 3. Itu.
Kemarin semester 3 ketemu dengan Bu Asih Sutanti tidak? Iya, Pak, ketemu. Ya, ada dosen namanya Bu Asih Sutanti. Iya, ada. Nah, itu istri Bapak. Tuh. Jadi nanti kalau kita ketemu di kampus, jangan kaget kalau Bapak nanti keberduaan dengan Bu dosen, itu istri Bapak ya. Oke. Dari perkenalan ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf Bapak tadi lupa memperkenalkan diri ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Sebelumnya Bapak ngajar di kampus Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Itu di Fakultas Ilmu Komputer juga. Di sana Bapak dengan istri juga satu kampus dulu ngajarnya. Nah, karena Bapak aktivitas banyak di Jakarta, akhirnya Bapak putuskan Bapak pindah home base di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Tuh. Alasan Bapak pindah di ITTS karena di ITTS ini banyak dosen-dosen yang berkompeten. Nah, makanya Bapak banyak menimba ilmu dengan dosen-dosen yang Bapak anggap lebih senior dari Bapak lah. Di situ. Makanya Anda ini kuliah di ITTS sangat bersyukur sekali. Karena di sini dosen-dosennya Bapak perhatiin sangat luar biasa lah. Itu. Oke, ada pertanyaan sekilas perkenalan? Maaf ini tadi tertinggal nih perkenalannya. Cukup, Pak senyum-senyum, cukup ya? Iya, Pak, cukup. Cukup, oke. Jadi itu kontrak perkuliahannya, bisa Anda screenshot. Oke, kita lanjut. Terus sistem penilaian. Anda perhatikan di sini. Untuk sistem penilaian itu kehadiran itu pasti besar tuh 20%. Nah, mengapa kok 20%? Karena Anda dengan aktif masuk kuliah itu otomatis Anda kan mendengarkan apa materi yang disampaikan dosen. Jadi jika ada tugas, ada pekerjaan-pekerjaan lain, itu Anda pasti paham. Nah, di sini absensi atau presensi 20%. Tugas mandiri atau tugas kelompok itu 10%. Kuis 1 dan 2, jika Anda mengerjakan kuis 1 dan 2, itu 20%. Terus UTS itu 20%, UAS 30%. Nah, misalkan nih Bapak mau tanya, Anda ini nggak pernah masuk gitu. Kira-kira mungkin nggak ada tahu ada tugas atau tidak? Nggak tahu kan? Iya. Pasti nggak tahu kan kalau ada tugas gitu kan? Oke. Nah, jadi kehadiran itu 20% itu sangat menentukan. Nah, misalkan Anda UTS berangkat, UAS berangkat, kuis mengerjakan, tapi kehadiran sama tugas mandiri nggak ada, itu nilainya paling mentok D, nggak mungkin C. Kalau lihat dari presentasi di sini. Nah, jadi nggak mungkin Anda mengerjakan UTS, UAS, kuis itu benar semua tuh nggak mungkin. Nah, makanya untuk mencari target nilai sesuai keinginan Anda harus rajin masuk lah, kuncinya itu aja. Kalau Anda rajin masuk, otomatis yang lain Anda kerjakan. Terus udah otomatis. Sampai sini setuju dengan kontrak seperti ini? Kalau ada pertanyaan? Setuju, Pak.
Setuju. Mbak Setuju, Firly Pak. setuju nggak? Setuju ya, Mbak Firly? Mbak Intan setuju? Setuju, Pak. Oke. Kalau setuju, silahkan di screenshot. Kita lanjut. Ring nilai dan huruf mutu. Ini kalau Anda dapat nilai 8 sampai 100, itu nilainya A. Dan angka mutunya 4. Nah, jadi kalau Anda ini ketemu orang kuliah komlut gitu ya. Komlut artinya 4 semua. Itu artinya nilainya semua A. Nah, A itu jangan Anda bayangkan nilainya 100 semua, enggak. Nah, jadi kalau dia komlut itu bisa jadi 85 nilainya. Ada yang 82, ada yang 90 gitu. Terus kalau Anda dapat nilai, ini salah ini ya, 70 sampai 80, ya itu nilainya B. Ini belum Pak Rupah ya. Terus jika Anda dapat nilai 6 sampai 70, itu nilainya C. Tuh. Oke, sebentar Bapak rubah dulu. Tunggu sebentar ya, Bapak rubah sebentar.
Baiklah, sudah kelihatan materinya? Oke ya, jadi kalau 70 sampai 79,99 itu B. Terus ini belum sempat Bapak ganti 60 sampai 6,99 itu C. Kalau D jangan kita bahas. Nah, Bapak harapkan Anda nilai itu ya A dan B, jangan sampai C ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang kontrak kuliah dan ring nilai atau huruf mutu? Saya rasa sudah paham semua ya. Paham, Pak. Oke. Mbak Intan paham? Paham, Pak. Mbak Mardia paham? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yaitu tentang Enterprise Resource Management, ya, atau yang lebih familiar disebut dengan Enterprise Resource Planning. Lihat, Anda perhatikan di layar, ya, Enterprise Resource Planning. Anda perhatikan, oke. Lihat, Anda perhatikan di layar masing-masing. Kelihatan ya materinya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ERP, Enterprise Resource Planning, adalah akronim yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Management atau Planning, yakni proses konsolidasi, pengumpulan, dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Ya. Jadi Anda perhatikan Enterprise Resource Planning ya. Oke. Yaitu sebuah proses untuk mengkonsolidasi, pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Nah, jadi gambarannya dalam sebuah bisnis itu kan ada macam-macam data tuh, ya kan, dari data finansial, dari data proses produksi, dari data penjualan, dari data laporan keuangan, dari data human resource atau dari data sumber SDM manusianya. Itu data-data itu saling terintegrasi menggunakan perangkat lunak atau software, ya kan, yang kita kumpulkan dalam sebuah organisasi. Nah, lihat. Sekarang organisasi sendiri, Anda harus paham, organisasi itu kumpulan orang-orang lebih dari 2 yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya kumpulan dari sebuah benda-benda, itu juga bisa dinamakan organisasi. Ya, kelihatan semua ya materinya ya. Ya, Enterprise Resource Management atau Enterprise Resource Planning yaitu proses konsolidasi, pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Ya. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomatiskan, berarti langsung otomatis ya, fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Jadi software itu bersih aplikasi yang mengotomatiskan fungsi bisnis. Ya, fungsi bisnisnya dari seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Oke, ini silakan di screenshot boleh, nanti di download di e-learning juga bisa, tapi belum Bapak upload ini ya. Untuk lebih mantapnya Anda screenshot lah. Oke, kita lanjut. Definisi ERP itu kalau menurut Bapak ada 2 versi. Versi yang pertama, sistem yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis
dalam organisasi atau perusahaan. Jadi ERP itu versi pertama ada 2 definisi ya. Versi pertama itu sistem yang mengintegrasikan, ya kan, dan mengotomatisasi proses bisnis dalam organisasi atau perusahaan. Oke? Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, Anda perhatikan. ERP adalah ya Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem yang dioptimalkan nih aliran informasi, material, uang dalam organisasi dan perusahaan. Jadi Anda perhatikan yang pertama tadi dia mengintegrasikan dan mengotomatisasi otomatis ya proses bisnis dalam organisasi. Yang kedua, dia yang mengoptimalkan aliran informasi, material, uang dalam organisasi perusahaan. Kita kembali yang pertama tadi. Jadi ERP ya, Enterprise Resource Planning adalah proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Oke. Jadi secara singkat seperti ini dia. Proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Jadi dengan adanya perangkat lunak, dia mengoptimalkan, ya kan, kinerja dari laporan-laporan tadi, ya kan, lihat nih. Jadi dengan adanya perangkat lunak, bisa mengoptimalkan aliran-aliran informasi, material, uang, dan lain-lain. Hal ini Anda bayangkan seperti ini. Nah, sekarang kalau Anda baca teori ini Anda pasti bingung. Anda bayangkan gini. Anda jualan yang enak sekarang ini Anda jualan taruh gorengan lah ya. Nah, dari gorengan itu kan ada aliran informasi. Informasinya apa? Dia jualannya di depan Alfamart. Alfamart di mana? Alfamart di apa namanya BSD. Nah, di BSD banyak Alfamart ya. Oke. Materialnya apa aja yang dijual kan macam-macam tuh material-material informasinya tuh. Ya peralatannya, dagangannya itu material. Nah, terus keuangannya seperti apa? Nah, dilihat tadi modalnya berapa, sekarang jualannya udah laku berapa. Nah, jadi dari gambaran Anda jualan ini Anda bisa membayangkan. Oh, berarti dengan adanya ERP ini dibuat sebuah perangkat lunak atau software itu untuk mengoptimalkan aliran informasi tentang usaha kita, material usaha kita juga tentang uang itu terjadinya transaksi. Oke. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa definisi dari ERP itu ya mengintegrasikan dan proses bisnis untuk mengoptimalkan aliran informasi, material, uang. Nih. Dari istilah ERP ini ada pertanyaan enggak? Atau ada yang belum jelas gitu? Jadi ERP ini dia ada perangkat lunak ya yang terintegrasi satu sama lain karena dia memproses untuk mengorganisasi data-data bisnis
Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang ERP, istilah ERP? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang sejarah praktik ERP, itu ada sejarahnya. Contoh, misalnya Anda kenal HP, Anda harus tahu HP itu dulu siapa ya pertama kali yang menggunakan. Itu kan bisa ada sejarahnya HP. Terus total sekarang udah ada versi yang canggih nih Android. Nah, nanti ke depan itu teknologi metaverse. Dengar ya, Facebook langsung merubah dari usahanya menjadi metaverse. Nah, artinya pasti ada sejarahnya. Lihat. Ini Anda perhatikan. Jadi enterprise resource planning itu ada sejarahnya. Jejak pertama ERP ditemukan di bidang manufaktur dengan model economic order quantity. Nah, economic order quantity, EOQ. Sistem penjadwalan berbasis kertas. Nah, dia awalnya pakai kertas dia. Nah, jadi misalkan ada yang order-order apa namanya barang, order-order jumlah-jumlah barang, nah itu dia menggunakan jadwal nih. Nah, dia menggunakan berbasis kertas, itu ditulis sejak pertama. Terus ini digantikan oleh alat perencanaan sumber daya material, MRP, ya, yaitu alat sumber daya material yang dikembangkan pada akhir tahun 60-an. Nah, akhir tahun 60-an aja udah diterapkan nih ERP ini. Yang akhirnya menjadi alat perencanaan sumber daya manufaktur, yaitu MRP2. Ya. Jadi awalnya ERP ini dia di bidang manufaktur pada tahun 60-an ya, akhir 60-an. Nah, itu masih manual, masih tulis-tulis. Nah, praktek ERP modern dimulai tahun 90-an. Nah, tahun 90-an itu udah komputer itu udah berbasic Windows ya. Anda ini pakai laptop Windows kan anunya, OS-nya? Windows semua ya? Iya, Pak, Windows. Windows. Nah, Anda kan nggak tahu Anda pakai Windows saja. Yang penting dipakai gampang lah. Dulu Windows itu pertama kali bukan Windows XP, Windows yang Anda pakai enggak. Itu pertama sebelumnya tuh Windows versi 3.0. Nah, 3.0 terus Windows 3.1.1 itu Bapak ngalamin tuh Windowsnya itu. Jadi kalau ngaktifin dihidupin nggak langsung muncul Windows enggak. Dia pakai OS-nya DOS dulu, dari DOS. Ya, DOS itu sama aja Windows sama aja Android tuh. Dari DOS langsung ke Windows. Tampilannya nggak sebagus sekarang. Nah, itu tahun 91 apa ya. Nah, dengan munculnya Windows itu, nah jadi udah mulai ERP itu udah mulai menginjak era modern. Nah, jadi praktik ERP modern dimulai tahun 90-an, benar. Karena munculnya perangkat lunak komputer yang terintegrasi dengan operasi bisnis sehari-hari. Jadi tahun 90-an itu ditemukan perangkat lunak komputer yang dapat terintegrasi dengan operasi bisnis sehari-hari. Diciptakan oleh Gartner Group. Nah, istilah ini awalnya hanya berfokus pada alat digital baru yang memungkinkan produsen untuk mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol inventaris, mengotomatiskan akuntansi, dan banyak lagi. Saat ini ERP ditemukan di berbagai industri, tidak hanya manufaktur. Dan sejak awal mulanya software ERP ini tersedia dari platform yang disebut ya, dari platform yang di hosting di cloud. Nah,
Cloud itu penyimpanan data yang paling besar ya, awan ya. Lihat. Saat ini ERP ditemukan di berbagai industri, tidak hanya di manufaktur. Dan sejak awal mulanya software ERP ini tersedia dari platform yang di-hosting di cloud. Oke, jadi ini sejarahnya, awalnya dari usaha di bidang manufaktur, itu dimulai tahun 60-an, tapi masih tradisional ya, belum menggunakan lunak komputer. Baru tahun 90-an muncullah perangkat lunak komputer yang dapat terintegrasi. Terintegrasi itu saling berhubungan data satu sama lain dan saling menginformasikan data. Ya, dengan operasi bisnis sehari-hari. Itulah sejarah praktik ERP. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada bertanya, kita lanjut. Ini gambarannya, saling terintegrasi itu ya. Oke. Anda lihat pemetaan fungsi bisnis dan operasionalnya. Nah, di sini ada fungsional area of operasi. Di sini marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, human resource. Di sini ada 4 ya, fundamental dari sebuah operasi bisnis. Itu ada 4 fundamental, marketing dan sales, oke, ada 4, marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, human and resource. Oke, di marketing and sales itu ada marketing produk, taking sales order, customer support, macam-macam ya, customer relationship management, sales forecasting, dan advertising. Di supply chain management ada forecasting, good and raw material, ya kan, revising, apa itu receiving, good and raw material, transportation and logistic, scheduling production runs, manufacturing goods, plan, maintain. Di accounting and finance itu ada financial accounting, of payment from customer and to supply, cost, allocation and control, planning and budgeting, terus cash flow management. Di human resource ya, di human resource itu ada recruiting and hiring, training, payroll, benefit, dan government compliance. Anda perhatikan tabel ini, yang paling atas, Anda lihat yang sebelah kiri sendiri, yaitu fungsional area of operation, itu ada 4 ya, marketing, supply, accounting, dan human resource, ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Bapak yang nanya. Nih, apa perbedaan fungsi bisnis dan proses bisnis? Di sini ada tadi ya, fungsi bisnis dan proses bisnis. Nih, lihat apa perbedaan fungsi bisnis dan proses bisnis. Oke, biar Anda tidak jenuh dan tidak ngantuk, Anda lihat.
Oke. Apa perbedaan fungsi bisnis dan proses bisnis? Oke. Anda perhatikan perbedaan fungsi bisnis dan proses bisnis. Anda lihat. Fungsi bisnis adalah kelompok proses-proses berhubungan yang mendukung bisnis. Sedangkan proses bisnis adalah sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan baik secara berturut atau paralel oleh manusia, sistem, baik di luar atau di dalam organisasi. Ya, bedanya fungsi bisnis dan proses bisnis. Silakan Anda screenshot ini. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau belum, biasa kalau dengan Bapak ini tiada hari tanpa latihan. Tugas dengan latihan beda ya. Kalau tugas biasanya menginap, kalau latihan Anda cukup kerjakan di sini. Silakan tulis di tangan. Sudah siap semua? Anda latihan? Sudah siap alat tulisnya? Mbak Intan, Mbak Kamalia? Udah ya? Oke. Oke, biar Anda tidak ngantuk ini ya. Nah. Anda tulis? Fitur wajib dalam ERP. Fitur wajib dalam ERP adalah integrasi, fitur wajib dalam ERP adalah integrasi, sudah? Otomasi, Maaf Pak, suaranya putus-putus. suaranya putus-putus ya. Oke. Baiklah. Sebentar, Bapak tulis dulu. Oke.
Oke ya, Bapak ulangi lagi. Fitur wajib dalam ERP adalah integrasi otomasi kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Ya. Pak. Analisis data pelaporan manajemen hubungan pelanggan akuntansi pelacakan dan visibilitas. Yang terakhir, pelacakan dan visibilitas. Oke, Bapak ulangi, Anda lihat di materi. Kelihatan nggak materinya? Kelihatan, Pak. Oke. Fitur wajib dalam ERP, Enterprise Resource Planning, adalah integrasi, otomasi, analisis data, pelaporan, manajemen hubungan pelanggan, akuntansi, pelacakan, dan visibilitas. Kurang E itu ya, bukan visibilitas. Visibilitas. Oke. Nah, untuk latihan, silakan Anda cari di Google istilah-istilah tersebut ini. Integrasi itu apa, otomasi itu apa, analisis data itu apa. Nah, silakan Anda tulis di kertas, terus di foto, kirim ke
WA Bapak. Nomor WA Bapak Bapak cantumkan sebentar. Ini nomor WA Bapak, silakan Anda lihat di chat. Kosong 878 8041 7467. Oke. Udah dicek semua nomor WA Bapak? Udah tahu semua ya? Silakan Anda lihat di chat ya. 0878 8041 7467. Oke. Silakan Anda kerjakan latihannya, yaitu fitur wajib dalam ERP adalah integrasi, otomasi, analisis data, pelaporan, manajemen hubungan pelanggan, akuntansi, pelacakan, dan visibilitas. Nah, carilah istilah-istilah ini di Google. Integrasi itu apa? Integrasi adalah, otomasi adalah, analisis data apa? Pelaporan itu apa? Secara singkat ya. Udah tulis di kertas, Anda foto. Setelah Anda foto, kirim ke WA Bapak. Ada pertanyaan untuk latihan ini? Kita masih ada waktu sekitar 45 menit. Jadi satu istilah ini 5 menit cukup ini. Oke, ada pertanyaan? Mbak Kamalia, Mbak Firly, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya udah, silakan cari di Google ya. Iya, Pak. Nah, ini Anda berlatih. Tadi Mas Muhammad Fahmi baru masuk ya? Iya Pak, hadir Pak. Ya udah, silakan dikerjakan latihan. Itu bukan tugas, itu latihan aja biar Anda tidak ngantuk. Siap-siap. Oke, karena kalau guru menjelaskan itu Anda pasti ngantuk. Oke ya. Silakan senam tangan, senam otak.
Alhamdulillah sudah 2 mahasiswa yang mengerjakan latihan. Yang lainnya Bapak tunggu. Oke, masih ada waktu 15 menit.